Nanti pas pulang. Pas apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa qala fi ayatin innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati para pengurus mushola Al-Ikhlas, pembina penasehat, pengurus harian, yang saya muliakan para satis dan ustadzah, imam yang kita muliakan, ayah dan bunda sekalian, saudara-saudara kaum muslimin, sunat jamaah salat maghrib sekaligus isya. Bisa masih sholat ya? Masih, insyaallah. Tahu setelah pulang baru nggak sholat isya kan? Justru dengan program maghrib mengaji kajian ini seharusnya menahan kita untuk tidak pulang setelah maghrib. Apalagi ada kue yang sudah dibagi, boleh sekalian dengar, sekalian buka kue, nggak apa-apa. Ya, insya Allah sunnah Nabi. Bahagian dari sunnah Nabi itu adalah suka memberi makan. Suatu ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul islami khair, Islam yang baik itu seperti apa? Nabi mengatakan, aqra'ukum salaman wa at'amukum ta'aman. Orang Islam yang paling baik itu yang paling suka mengawali untuk bertegur sapa dan orang yang paling suka memberi makan. Ini ada hidangan Maidatul Rahman. Mudah-mudahan yang bersedekah Allah ganti dengan pahala kebaikan yang berlipat. Amin. Kita yang menikmati mudah-mudahan memberikan kekuatan jasmani bagi kita untuk lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita syukuri semua nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah beri tambahan nikmat untuk kita semuanya dari apa yang belum kita pernah dapatkan dari Allah. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumat sebenarnya spesial time untuk memperbanyak zikir kepada Allah, pada Rasulullah, juga dengan zikir salawat. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada kali ini saya membahas tentang masjid aja ya. Gak apa-apa ya Pak? Kalau kemarin 4 kriteria orang yang memakmurkan masjid, sekarang kita membahas tentang fungsi masjid. Musola itu adalah masjid. Masjid adalah musola. Itu hanya pengistilahan saja yang ketika kita di Indonesia sepakat kalau dia musola belum dipakai untuk sholat Jumat itu aja. Kalau yang lainnya kan dipakai kan? Sholat 5 waktu, pakai kan? Alhamdulillah. Hari-hari besar Islam dipakai kan? Hanya sholat Jumat saja. Kalau udah sepakat kita buat sini sholat Jumat, kita sholat Jumat sini. Kan sudah memenuhi kan? 40 rumah kan? Ada. Ada. Ya? Rumahnya 40. Rumahnya 40. Itu yang Syafi'iyah. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak mesti 40. Allah. Yang jelas satu kampung, dia satu wilayah, satu lokasi. Allah. Ya, nggak mesti 40. 40 itu memang Syafi'iyah. Baik ayah dan bunda saudara sekalian, fungsi masjid sejak zaman Rasulullah SAW, di mana-mana tempat Nabi hijrah mesti dia membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun di atas dunia ini adalah Masjidil Haram.
Dalam riwayat dan beberapa ungkapan sejarah mengatakan yang membangunnya Nabi Adam. Meskipun tahunya kita yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah itu 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjidil Aqsa itu hakikatnya juga yang membangun adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam wa ahli beserta keluarganya. Jadi dua masjid utama umat Islam ini adalah dua masjid yang pertama didirikan di dunia. Nanti setelah itu baru ada Masjid Quba, Masjid Qiblatan dan Masjid Nabawi yang itu langsung Rasulullah Muhammad SAW yang mendirikan. Tapi yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Maka kalau sekarang ini kaum muslimin melakukan solidaritas terhadap Palestina, itu sebenarnya solidaritas itu lebih kepada penjagaan terhadap Masjidil Aqsa. Karena hakikatnya Masjidil Aqsa ini adalah masjidnya seluruh umat Islam di dunia, bukan masjidnya orang Palestina. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Masjidil Aqsa adalah terminal terakhir Nabi mengadakan perjalanan di atas bumi Allah, Isra. Dan terminal awal Nabi melakukan Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjidil Aqsa ini punya kemuliaan khusus, punya keberkahan yang di dalam surat Al-Isra itu alladzi barakna, yang kami berkahi di sekeliling atau di wilayah tersebut. Maka kemudian perjuangan memerdekakan Palestina itu adalah hakikatnya perjuangan kita semuanya. Maka kalau ada donasi Palestina nggak usah suzon gitu kan, ada orang tuh tiba-tiba ngapain juga di sebelah rumah kita juga belum kita donasi lagi. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, masuk kepada fungsi yang pertama. Hakikatnya masjid adalah Baitullah. Ini fungsi yang utama. Masjid sebagai Baitullah. Baitullah itu artinya rumahnya Allah. Maknanya adalah, makna simbolisnya, masjid itu sebagai tempat ibadahnya, pusat ibadahnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Hakikatnya pasar tempat ibadah ghair mahdhah, tapi yang mahdhah itu pusatnya ada di masjid. Dalam surat Al-Jin ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka ketika engkau berdoa, beribadah, janganlah engkau berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada yang lain. Minta kepada Allah tapi minta juga kepada yang lain. Ibadah kepada Allah tapi ibadah juga kepada yang lain. Itu artinya apa? Jangan berbuat syirik. Ayat ini memberi isyarat masjid milik Allah, maka kemudian dia disebut juga dengan istilah Baitullah, rumahnya Allah, yang secara simbolis itu maknanya adalah tempat beribadahnya umat Islam dan orang-orang yang beriman. Tidak ada seindah-indah tempat bagi kita untuk beribadah, terutama melaksanakan sholat 5 waktu, kecuali kita melaksanakannya di masjid atau di musola, berjamaah dengan imam yang telah kita pilih dan kita tetapkan. Fadilahnya kita sudah sampaikan pada kajian sebelumnya. Sholatul jamaah 1 kali sholat.
afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Satu kali sholat berjamaah lebih utama daripada melakukan sholat sendiri-sendiri dengan 27 derajat. Itu satu kali. Kalau 5 kali kalikan 5 kali. Itu logika matematikanya. Kalau 5 kali berarti keutamaan yang kita dapatkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu adalah 135 pahala kebaikan. Kalau kita lakukan hanya dapat di 5. Maka kalau kita memilih untuk sholat sendiri-sendiri tanpa berjamaah, setiap hari yang hilang dari keutamaan yang harusnya kita dapatkan itu 130 pahala kebaikan. Ini banyak orang tidak sadar, sehingga ya udahlah, kalau mau berjamaah jamaah, kalau enggak. Itu seakan-akan pilihan untuk berjamaah, padahal tidak pilihan. Sholat berjamaah itu sunnatun muakkadah. Sunnah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bukan menjadi pilihan kalau kita lakukan nanti kita dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, bukan. Lihat itu, sholat jamaah itu perintah Nabi. Kalau dia diperintahkan itu, pada dasarnya hukumnya itu wajib. Hanya karena kalau kita punya alasan, barulah tidak kita melakukannya. Makanya status wajibnya itu turun menjadi sunnah. Tapi dia diperintahkan. Kalau dia diperintah, itu hakikatnya yang dituntut dari setiap perintah itu dilakukan atau tidak dilakukan? Dilakukan atau tidak dilakukan? Dilakukan. Apalagi yang memerintah ini siapa? Allah, Rasulullah. Kita aja memerintah anak kita. Itu kalau dia nggak mau lakukan gimana? Marah nggak? Marah. Coba ini yang memerintah Allah dan Rasulullah, tapi kita kok cuek banget terhadap perintah itu. Nah, inilah yang perlu kita renungkan ke depan. Bukan berarti ketika dia status hukumnya itu sunnah, itu menjadi pilihan untuk kita lakukan atau tidak. Yang dituntut dari setiap sunnah itu adalah dilakukan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, maka jadikan masjid sebagai pusat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya masjid adalah Baitullah dan orang-orang yang hadir selalu di masjid adalah keluarganya Allah. Wa'lamu anna umar masajid min ahalina. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah keluarganya Allah. Layaknya kita punya rumah, yang tinggal di rumah kita siapa? Keluarga kita. Kalau ada yang bermasalah, kita biarkan atau kita urusin? Kita urusin atau kita biarkan? Kita urusin. Begitulah satu ibarat sederhana. Ketika kita menjadi keluarganya Allah yang selalu hadir di rumahnya Allah, yang selalu memakmurkan rumahnya Allah, maka di saat kita ada sesuatu yang kurang, Allah akan cukupkan. Ketika kita ada yang sakit, Allah akan beri kesembuhan. Ketika ada di antara kita yang dibatasi rezekinya, Allah akan luaskan. Karena segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita ini, kewenangannya itu adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, masjid sebagai Baitullah. Yang kedua, masjid sebagai bait dakwah. Jadi masjid-masjid kita ini hakikatnya harus menjadi corong utama untuk dakwah. Dakwah itu dari kata da'ayatu dakwatan wa du'aan. Itu artinya apa? Menyeru, mendakwahkan, mengajak. Kalau Allah tegaskan kita sebagai umat Islam ini di surat Ali Imran sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa
tanhauna 'anil munkar dengan dua ciri dan karakteristik utama. Apa itu? Tugasnya sebagai umat terbaik adalah menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Nyuruh orang kepada yang baik-baik dan melarang orang dari semua bentuk perbuatan munkar. Di mana tempat untuk dakwah amal ma'ruf nahi munkar ini? Di mana-mana tempat. Tapi yang utama menjadi sentral dakwah kepada Islam ini adalah di masjid. Maka Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini di masjid. Sahabat mendakwahkan Islam di masjid. Tabi'in mendakwahkan Islam ini di masjid. Sampai sekarang para ulama-ulama kita hadir dari masjid ke masjid untuk mendakwahkan Islam, mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Maka sebaik-baik tempat untuk kita menyerukan orang kepada Islam, kepada Islam yang kafah, kepada keimanan kepada Allah ini adalah di masjid. Maka kemudian masjid itu punya fungsi yang kedua sebagai baitul dakwah. Maka kalau kita diberi amanah untuk menjadi pengurus masjid, tugas kita adalah memprogramkan dakwah-dakwah yang harus diadakan dan dibutuhkan oleh jamaah kita di masjid-masjid kita dan di mushola-mushola. Alhamdulillah kota Pekanbaru ini bersinar ilmu keislaman ini. Ada bahkan masjid setiap zuhur asar di lokasi yang strategis di pasar itu diadakan pengajian. Ada yang khusus setiap hari setelah sholat maghrib, ada yang khusus kajiannya setiap hari ba'da subuh setelah subuh, ada yang kajiannya khusus akhir pekan, dan ini patut kita syukuri. Kesadaran untuk menjadikan masjid sebagai pusat dakwah itu sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dan sudah disadari oleh para pengurus masjid dan mushola. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayah bunda saudara sekalian yang dirahmati Allah, adalah masjid sebagai baitul tarbiyah. Apa itu? Sebagai pusat pendidikan. Emang pendidikan dengan dakwah berbeda. Kalau dakwah itu adalah sekedar menyampaikan kebenaran, sekedar mengajak kepada kebaikan dan menyeru orang agar terhindar dan tercegah dari perbuatan munkar. Tapi kalau tarbiyah itu dengan pola keteladanan, dengan pola pendidikan internalisasi nilai. Makanya sekarang ini kita lewat Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru itu ada organisasinya remaja namanya PRIMA, Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia, di bawah Dewan Masjid Indonesia. Itu ada di beberapa titik masjid. Anak-anak remaja kita begitu masuk akhir pekan itu kita bawa mereka itu untuk mabit di masjid. Mabit itu malam bina iman dan takwa. Artinya akhir pekan tidurnya nggak di rumah, tidurnya di masjid atau di musola. Tapi pengurus harus siap dengan programnya. Siang hari begitu, pagi dia diajak ke masjid, kemudian dibuat fasilitas untuk berolahraga, pencak silat, bela diri, atau yang lain-lainnya. Kalau misalkan ada lahan masjid atau musola yang perlu ditanami, diajarkan secara langsung untuk bercocok tanam, bertani. Kalau ada yang punya fasilitas kuda, berolahraga dengan kuda, yang ada memanah dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak remaja kita ini produktif, berpikirnya jauh dari hal-hal yang merusak, jauh dari kemaksiatan, jadi jauh dari kemungkaran. Kami kemarin itu datang ke Polresta Kota Pekanbaru ingin
mencurhatkan keberadaan masjid, karena banyak masjid yang hari ini ada sudah eksis puluhan tahun di sana. Itu begitu setiap pergantian pengurus itu mesti ada keributan. Yang pihak yang kalah mesti membuat masalah, sehingga nanti itu terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga nanti itu ada di antara mereka ini yang sampai melaporkan kerana hukum gara-gara mengurus masjid, ya, kemudian disengketakan, kemudian dilaporkan ke kepolisian. Ini fakta sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim kita di Pekanbaru ini. Saya sampaikan atas nama Dewan Masjid Indonesia kepada Polresta, langsung kepada Pak Kapolres, jika ada persoalan sengketa atau laporan-laporan yang terkait dengan masjid, kami minta ditolak dan kami minta supaya persoalan itu diselesaikan secara mediasi damai di tengah-tengah masyarakat itu dan melibatkan Dewan Masjid tanpa harus diproses secara malu kita, Pak. Di rumah ini ada ini. Di rumah ini ada. Kita sudah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa ini, yang saling melapor ini, tapi keduanya tidak mau untuk didamaikan sampai ke ranah hukum itu. Makanya di Polresta, Pak Kapolres punya komitmen tidak akan kami proses, Ustaz. Nanti insya Allah semuanya kita arahkan untuk diselesaikan secara internal dengan pola mediasi. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ternyata yang lainnya Pak Kapolres mengatakan apa yang terjadi di kota Pekanbaru ini, Pak? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja dengan geng-geng motor. Banyak titik-titik yang anak-anak remaja kita ini pergunakan wilayah itu untuk balap liar. Dan itu semuanya terjadi karena loss control dari kedua orang. Makanya kemudian masjid-masjid dan musola-musola ini ingin kita optimalkan fungsinya agar tidak hanya sekedar memberikan kajian dakwah dan taklim terhadap orang-orang dewasa, tapi bagaimana anak-anak remaja yang membutuhkan sentuhan-sentuhan rohani, ajaran Islam itu bisa hadir masjid untuk menyelesaikan persoalan sosial. Makanya di antara programnya itu adalah kita mabitkan. Kalau dia sudah mabit itu, Pak, malam bina iman dan takwa. Artinya keseluruhan dari aktivitas dia di akhir pekan itu sampai Ahad siang itu memang adalah berbasis masjid. Yang olahraganya, yang tilawah Qur'annya, yang mengajinya, yang belum bisa membaca Al-Quran diajarkan membaca Al-Quran, yang sudah bisa nanti dibimbing untuk menghafal Al-Quran, dan hal-hal yang positif. Dan pembinaan terhadap anak remaja ini tidak bisa dilakukan secara maksimal kalau tidak berbasis kepada keteladanan. Maka antara tarbiyah dengan dakwah bedanya itu, Pak. Kalau dakwah itu hanya sekedar menyerukan saja tanpa melihat konsekuensi orang itu akan mendapat hidayah, berubah atau tidak berubah. Tapi kalau tarbiyah itu memang dididik, dan pola pendidikan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Di masjid Rasulullah itu mendidik sahabat-sahabat besar. Maka apa yang ingin Rasulullah lakukan atau yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang dia ajarkan secara langsung dan langsung diminta untuk diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar teori ilmu yang disampaikan. Kalau dalam bahasa pendidikan sekarang ini tidak hanya sekedar transformation of knowledge, ilmu pengetahuan saja, tapi juga transformation of value, menurunkan nilai-nilai kebaikan Islam itu
kepada anak-anak remaja, kepada para jamaah masjid, supaya kebaikan Islam ini bisa dirasakan oleh siapapun. Masyaallah muslimin, ayah bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu fungsi yang ketiga, masjid sebagai baitul tarbiyah. Yang keempat, masjid sebagai baitul mal. Apa itu? Masjid dan musola sebagai gudangnya harta. Kalau kita punya kelebihan harta, tidak ada tempat seindah-indahnya penitipan dari harta kita itu kecuali di masjid. Kecuali di masjid ataupun di musola. Kenapa? Karena kalau kita mau bagikan dana, uang, harta kita kepada anak yatim misalkan, kalau kita bagikan secara langsung, sentuhan religiusnya itu tidak dapat. Nggak ada bapak ajak dia ke masjid itu nggak sampai bapak lakukan itu. Tapi kalau dilakukan melalui masjid dan musola, sembari dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, masjid juga dapat melakukan tugasnya untuk mengajak orang memakmurkan masjid dan musola. Begitu juga kalau kita ingin membagikan harta kita kepada duafa, serahkan melalui masjid. Karena kalau dia melalui masjid, insya Allah masjid mengajak duafa, mendidik duafa, mengajarkan duafa untuk lebih mengenal Islam, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan masjid, sehingga dengan pola-pola yang kita sentralkan di masjid, insya Allah masyarakat akan semakin tersadarkan untuk hadir di masjid-masjid dan untuk memakmurkan masjid-masjid. Peruntukannya banyak. Kalau di masjid-masjid sekarang ada seperti ini, musola apa ini pakai AC. Ini biaya AC-nya tidak sedikit. Berapa pengeluaran listrik kita satu bulan? Bendahara Hah? 1.500.000. 1.500.000 itu tidak sedikit, itu banyak. Kalau seandainya yang hadir di musola ini itu saja, lama-lama saya terus yang bayar listrik musola. Sebanyak itu nggak ada itu ya? Nggak gitu. Tapi di masjid-masjid tertentu bisa terjadi seperti itu, Pak. Di sini mungkin tidak. Artinya apa? Kalau kita tidak sadar untuk menitipkan harta kita di masjid-masjid dan musola-musola, masjid ini bebannya tidak tahu siapa yang nanggung. Karena banyak orang yang datang ke masjid itu hanya sekedar ibadah saja. Tapi begitu terkait dengan hartanya untuk diajak diinfakkan di masjid, banyak yang tidak. Meskipun sudah banyak juga kalau di Kota Pekanbaru ini rata-rata masjid kita itu sudah ber-AC. Itu artinya apa? Sudah ada donatur-donatur tetap yang khusus untuk membayarkan beban listriknya, yang untuk membayarkan beban operasional imamnya, takmirnya dan lain sebagainya. Termasuk yang membersihkan masjid. Nah, inilah yang satu percontohan di mana masjid-masjid ini perlu dipikirkan dari segi keuangan, bahwa masjid itu tidak hanya sekedar kita tuntut menjadi tempat ibadah kita yang nyaman, tetapi juga kita sadari bahwa masjid itu sebagai tempat kita untuk menitipkan harta-harta kita. Kalau kita tidak mau dengan pola-pola tradisional, ibaratnya itu dipakai apa itu namanya, kotak keliling atau tagihan-tagihan dari rumah ke rumah, kita pikirkan masjid musola kita itu punya unit-unit yang produktif. Unit yang produktif itu artinya apa? Kalau kita mendirikan masjid musola dengan wakaf harta, sampai sekarang itu rata-rata masjid itu di atas 1-2 miliar. Kenapa kita tidak bisa juga mengumpulkan harta-harta kita untuk kepentingan masjid? Itu kita belikan dia unit usaha yang produktif,
sehingga hasil dari unit usaha itu nanti adalah diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Saya 1 bulan yang lalu keliling di Siak itu, rata-rata di Trans Siak itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, masjid itu punya kelapa sawit. Jadi dia masjid ini, tapi ada juga masyarakat memikirkan wakaf, kebun diwakafkan yang peruntukan hasilnya itu adalah untuk kepentingan masjid. Itu sudah rata-rata di trans di Siak itu, sehingga hasil dari kebun sawit itu secara totalnya adalah untuk kepentingan masjid. Dan masjid tidak terlalu berharap lagi dari kotak-kotak keliling itu, meskipun itu tetap perlu untuk dijalankan supaya menggugah kebiasaan masyarakat untuk berinfak melalui masjid. Masjidil Haram hakikatnya banyak orang yang bekerja di situ, banyak biaya yang dibutuhkan di situ. Pun begitu dengan Masjid Nabawi. Pertanyaannya, adakah kotak infak di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi? Ada atau tidak? Nggak ada. Terus dari mana uangnya untuk membiayai para pekerja di masjid, di 2 Masjidil Haramain? Dari mana? Apakah kerajaan mengeluarkan dana khusus untuk membiayai mereka? Tidak. Itu dari mana? Dari unit wakaf produktif yang dimiliki oleh 2 masjid utama ini. Kalau di Masjidil Haram itu ada wakaf di halaman itu yang jam gadang tower Zam-Zam itu, ya, ada tulisannya Waqfun lil Malik Abdul Aziz. Itu tulisan itu artinya apa? Ini gedung wakafnya Raja Abdul Aziz. Kalau dia statusnya wakaf, ayah bunda sekalian, siapa yang memiliki? Siapa yang memiliki harta wakaf? Allah. Kembali kepada Allah lillah. Wakaf itu kan dari kata waqaf yaqif, artinya berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari memiliki. Yang tadinya harta itu adalah milik kita, hasilnya untuk kita, untuk keluarga kita. Begitu kita wakafkan, maka harta itu tidak lagi untuk kita, tapi peruntukannya lebih kepada umat, kepada siapa saja yang membutuhkan kebaikan daripada harta tersebut. Maka hasil daripada tower Zam-Zam itu, kalau ada yang sudah menginap di situ, itu satu kamarnya itu bisa 8 juta satu kamar di Pullman Zam-Zam itu. Itu hasilnya adalah hasil wakaf. Tapi yang bekerja di situ dia dibayar secara profesional. Banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari harta wakaf ini yang bekerja di situ, yang membiayai keluarganya dari hasil pekerjaan di situ. Selain daripada itu, hasil keuntungan daripada harta wakaf ini peruntukannya adalah untuk masjid. Bisakah kita wujudkan yang demikian di masjid atau di musola kita? Kalau kita komitmen dengan harta kita ini, kita infakkan di jalan Allah dan kepentingan Allah, maka ini semua bisa kita wujudkan. Kalau masjid-masjid yang begitu mewah sekarang, bisa juga kita bangun tanpa ada kontribusi dari pemerintah. Kan rata-rata masjid kita di Indonesia ini adalah masjid swadaya masyarakat, dari harta yang disisihkan oleh masyarakat. Tapi pun itu harta yang disisihkan, kalau udah disisihkan itu artinya sisa-sisa. Iya, memang itu yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi kan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta itu dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, sisa-sisa dari harta itu yang kita jadikan amal soleh. Kalau di pesantren itu
bakiat itu, bakoya itu artinya sisa-sisa. Memang kebanyakan kita ini berinfak dari harta sisa, bukan harta utama. Benar kan? Makanya Allah sebutkan bakiat solihat pun dari harta yang kita sisihkan dari sisa-sisa harta itu. Tapi itu peruntukannya adalah untuk kebaikan. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amal. Sesungguhnya itulah yang pahala kebaikannya ada, dan sesungguhnya itulah yang nanti di akhirat kita harapkan menjadi angan-angan kita, membantu kita di kehidupan akhirat kita. Memang sisa-sisa, dari sisa-sisa itu aja berdirilah masjid-masjid begitu megah di mana-mana di kota Pekanbaru ini. Coba kalau seandainya kita sepakat menyisihkan harta yang utama, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin masjid kita itu jauh lebih mewah dari apa yang sudah ada sekarang ini. Makanya kemudian ayat bunda saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim dan keluarganya berwakaf. Hari ini wakaf itu masih utuh. Kebaikan dari harta wakaf itu tetap diambil oleh banyak kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dan pahala kebaikannya terus mengalir kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya yang berwakaf. Rasulullah Muhammad SAW berwakaf. Masjid Nabawi itu hakikatnya adalah wakaf Nabi Muhammad dan keluarganya beserta para sahabat. Di Madinah itu ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Utsman, ada Masjid Ali, ada masjid para sahabat. Bilal bin Rabah punya masjid di Madinah. Ada masjid-masjidnya oleh para sahabat ini. Itu adalah wakafnya. Orangnya di mana? Di mana orangnya? 14 abad yang lalu sudah meninggal dunia. Tapi harta yang dia wakafkan untuk kebaikan umat ini sampai hari ini masih wujud adanya. Kemudian manfaatnya masih diambil oleh kaum muslimin, dan pahala kebaikannya insya Allah akan senantiasa mengalir sampai hari kiamat kepada orang yang berwakaf. Utsman bin Affan, kita ketahui bagaimana sejarahnya beliau membebaskan sumur Yahudi yang itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Separuhnya dia bayar, kemudian dia minta jatah untuk dia mengambil dengan pola hari yang berganti. Kemudian begitu jatahnya Utsman menguasai sumur itu, semua orang dia bolehkan mengambil air dari sumur itu secara gratis. Begitu besoknya giliran sang Yahudi, dia berikan tarif untuk setiap orang yang mau ngambil air dari situ harus bayar. Apa yang terjadi? Sang Yahudi pun putus asa, nggak ada orang yang ngambil air lagi di masa dia menguasai sumur itu. Sampai pada akhirnya Utsman adil, dia kemudian beli separuh kepemilikan yang lain yang dimiliki oleh sang Yahudi. Sampai hari ini sumur itu adalah milik penuhnya Utsman dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Apa yang terjadi ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah? Begitu gilirannya Utsman memberikan gratis kebaikan kepada siapapun yang mau mengambil air dari sumur ini, setiap orang yang mengambil ini mentalitas sahabat. Ngambil airnya memang gratis, tapi pulangnya dia tinggalkan hartanya. Ini yang terjadi. Ambil airnya, tinggalkan harta. Ambil airnya, tinggalkan harta. Begitulah pola yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Sampai terkumpullah harta kaum muslimin ini dari kumpulan-kumpulan pengambilan air itu, dan bisa membebaskan kebun kurma di sekeliling sumur yang sudah dibebaskan oleh Utsman. Itu pun kebun disebut juga sebagai kebunnya Utsman, padahal itu sebenarnya sudah menjadi gabungan dari harta kaum muslimin yang mereka tinggalkan pada saat mengambil air. Kalau sudah menjadi kebun kurma, kebunnya produktif, menghasilkan, kemudian dari hasil kebun kurma ini
Utsman itu sudah punya hotel Utsman 1, 2, 3, 4. Dan kemana hasil dari harta wakaf Utsman ini? Untuk kepentingan kaum muslim, untuk pembangunan sekolah-sekolah, untuk pelebaran Masjid Nabawi, untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang bekerja di Masjid Nabawi, dan untuk kepentingan duafa dan juga orang-orang miskin dan anak-anaknya. Orangnya 14 abad yang lalu sudah tidak ada, tapi hari ini aset wakafnya masih ada, diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, dan pahala kebaikannya masih terus mengalir untuk dirinya dan keluarganya. Dan itu semuanya basisnya adalah masjid. Dan yang terakhir adalah masjid itu seharusnya kita jadikan sebagai baitul muamalah, pusat kita untuk melakukan transaksi muamalah. Masjid Nabawi itu begitu Nabi SAW dirikan dulu, di sebelah masjid itu ada pasar yang sekarang sudah semua direlokasi. Kalau dulu masih di bawah tahun 2018 kita masih bisa ketemu dengan pasar di sebelah Masjid Nabawi. Kalau hari ini dia sudah tidak ada, sudah direlokasi di bawah-bawah gedung-gedung hotel-hotel tempat menginapnya jamaah haji maupun umroh di Masjid Nabawi atau di Madinah, begitupun di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Nabi mengajarkan kita bahwa hakikatnya mendirikan masjid bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi bisa juga kita jadikan sebagai tempat kita bertransaksi muamalah. Buktinya di samping Masjid Nabawi itu Rasulullah SAW mendirikan yang namanya pasar. Ayah bunda saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesi pertanyaan silakan disampaikan. Silakan. Sejak kapan itu arah sholat kita menghadap ke Masjidil Aqsa itu? Ya, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat pertama umat Islam. Ya, sejak kapan? Sejak risalah untuk ibadah sholat itu diwajibkan. Ya, terus kapan dia beralih kepada Masjidil Haram? Ketika turun ayat Allah di surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, ketika ayat ini turun, pada saat itulah kiblat berubah. Sempat ada namanya Masjid Kiblatain. Ya, sudah ibu kunjungi ya. Jadi kalau begitu Nabi Adam sholatnya mengarah ke bukan ke Masjidil Haram. Para nabi dan rasul dulu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi itu, begitu didirikan Masjidil Haram, kemudian 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa, pusat kiblat itu adalah Masjidil Aqsa. Kiblat yang pertama dan yang utama sebelum Masjidil Haram atau Ka'bah itu dijadikan sebagai pusat kiblat utama umat Islam. Wallahu a'lam. Tapi itu hanya aspek sejarah yang perlu kita ketahui. Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun kan disampaikan dalam riwayat bahwa para nabi dan rasul dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan sholat berjamaah yang dimana imamnya adalah Nabi Muhammad dan makmumnya adalah para nabi dan rasul. Itu peristiwa yang kita mesti yakini dalam peristiwa yang hak dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Silakan Bapak Ibu. Apakah sholatnya para sahabat, Nabi dan lain sebagainya terdahulu sebelum datangnya risalah Islam itu ada? Iya, ada. Ada sholat. Apakah kaifiat tata cara melakukannya seperti yang kita lakukan sekarang? Tidak. Ya, yang kita lakukan sekarang ini adalah murni ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana kita menunaikan ibadah sholat. 5 waktunya juga adalah satu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Yang qalibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Marawona. Terima kasih kepada Dr. Marawona Monte. Semoga apa yang disampaikannya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah berakhirlah acara kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.